Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Septiani dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mengenai pengantar keamanan sistem informasi. Baiklah, saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai keamanan dan informasi. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya atau yang membuat perangkat kita menjadi aman. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data ataupun fakta yang sudah diproses dan dikelola sedemikian rupa menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi penerima informasi tersebut. Selanjutnya, manfaat keamanan. Manfaat keamanan sendiri di sini adalah mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan perbaikan kerusakan yang terjadi pada sebuah sistem. Secara umum, contoh keamanan sendiri, contohnya pada komputer kita itu adanya antivirus untuk mencegah ancaman dari adanya virus-virus yang akan merusak komputer kita. Selanjutnya yaitu contohnya adalah mengunci komputer kita atau membuat passwordnya agar orang yang tidak bertanggung jawab tidak bisa mengakses komputer kita atau menyalahgunakan komputer kita. Ancaman terhadap keamanan sistem. Sistem informasi yang modern selalu berada pada kerentanan dan penyalahgunaan. Perlindungan dalam suatu sistem informasi, pengamanan yang merujuk kepada kebijakan. Yang kedua yaitu prosedur. Yang ketiga, pengukuran teknik yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah. Keempat, penggantian. Yang kelima, pencurian. 6, kerusakan fisik pada sistem informasi. Sedangkan pengendalian terdiri atas metode, kebijakan, prosedur organisasi yang menjamin keselamatan aset-aset organisasi, ketepatan, keandalan, catatan, rekeningnya, serta kepatuhan operasional pada standar-standar manajemen. Pentingnya keamanan sistem informasi. Pada tahun 1997, majalah Information Week melakukan survei terhadap 127 sistem atau network manager di Amerika Serikat. Hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen yang sangat penting. Mereka lebih mementingkan reducing cost dan improving competitiveness. Meskipun perbaikan sistem informasi setelah dirusak justru dapat menelan biaya yang lebih banyak, terlihat sebagai besaran yang tidak dapat langsung diukur dengan uang, intangible. Keamanan sebuah sistem informasi sebetulnya dapat diukur dengan besaran yang dapat diukur dengan uang. Tujuan terhadap keamanan sistem informasi, perusahaan memiliki sederetan tujuan dan dengan diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Tujuannya adalah pertama, integritas. Yang kedua, kelanjutan dan kerahasiaan dari pengolahan data. 3, keuntungan dengan meminimalkan resiko harus diimbangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pengamanan. Selanjutnya, reputasi organisasi akan dinilai masyarakat apabila diyakini oleh pertama, 1, integritas informasi. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, ketersediaan informasi. Selanjutnya, aset. Informasi adalah aset organisasi yang sangat berharga dan penting seperti aset-aset yang lainnya. Sistem informasi suatu keharusan untuk melindungi aset perusahaan dari berbagai ancaman. Kategori aset-aset sistem informasi. Dari personal sistem itu sendiri adalah analisis, programmer, operator, database, administrator, spesialis jaringan, spesialis PABX. Sedangkan untuk dari hardware-nya sendiri, yaitu ada CPU, printers, terminal atau monitor, routers, dan switch. Aset. Selanjutnya dari software aplikasinya, yaitu sistem debtors, kreditor, penggajian, GL, dan ERP. Sistem softwarenya, operation system, compilers, utilities, database system. Sedangkan datanya, transfer file, backup file, fasilitas, mebel, ruang kantor, filing kabinet,
sedangkan untuk penunjangnya ada tape, CD, DVD atau dispek, kertas printer, dan tinta printer. Ancaman adalah suatu aksi atau kejadian yang dapat merugikan perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Pertama, hardware. Dikarenakan kerusakan pada hardware atau listrik, konsumsi, dan discharge. Software failure. Dikarenakan oleh kesalahan sistem operasi, kesalahan program, update, tidak cukup pemadaian uji coba program. Yang ketiga adalah kegagalan SDM, dikarenakan sangat minimnya training atau pelatihan bagi personalnya. Yang keempat adalah alam, dikarenakan faktor cuaca yang tidak normal, panas, banjir, gas, proyektil, gempa, letusan gunung. Itu dapat menjadi ancaman bagi suatu sistem informasi. Yang kelima adalah keuangan, biasanya disebabkan oleh tuntutan hukum pihak ketiga, valid, mogok kerja, huru-hara. Eksternal, sabotase, spionase, dan huru-hara. Yang ketujuh, internal, dalam bentuk kecurangan, pencurian, kejahatan, atau virus membangun malicious software. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Serangan terhadap aspek privasi, misalnya usaha untuk melakukan penyadapan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi adalah menggunakan teknologi kriptografi. Copy dan peel. Apabila informasi ini disebarluaskan, maka ia akan merugikan privasi perorangan, merusak reputasi organisasi. Mr. Tech. Informasi ini hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang tertentu untuk menopang bisnis organisasi. Selanjutnya, internal use. Informasi ini hanya boleh digunakan oleh pegawai perusahaan untuk melaksanakan tugasnya. Informasi ini dapat diperluaskan kepada umum melalui jalur yang resmi. Materi pertemuan kedua, yaitu keamanan sistem. Materi kedua pertemuan dua, keamanan sistem informasi, yaitu kebijakan keamanan sistem informasi. Setiap organisasi akan selalu memiliki pedoman bagi karyawan untuk mencapai sasaran. Kebijakan keamanan sistem informasi biasanya disusun oleh pimpinan operasi beserta pimpinan Information Communication Technology atau ICT dengan pengarahan dan pimpinan organisasi. Rangkaian konsep secara garis besar dan dasar prosedur keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah tanggung jawab semua karyawan. Penetapan pemilikan sistem informasi. Langkah keamanan harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Antisipasi terhadap kesalahan. Pengaksesan ke dalam sistem harus berdasarkan kebutuhan fungsi. User harus dapat meyakinkan kebutuhannya untuk dapat mengakses ke sistem sesuai dengan prinsip need to know. Pemilik sistem harus bertanggung jawab atas pemberian akses ini. Hanya data bisnis yang ditekuni perusahaan yang diperbolehkan untuk diproses di sistem informasi. Sistem komputer memiliki perusahaan beserta jaringannya hanya diperbolehkan untuk dipakai demi kepentingan bisnis perusahaan. Data perusahaan hanya diperbolehkan dipakai untuk bisnis perusahaan dan pemilik sistem bertanggung jawab penuh atas pemberian pengaksesan terhadap data tersebut. Selanjutnya, pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, informasi. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-komputer dan peralatan komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Suatu perusahaan memiliki sederetan tujuan diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer. Di dalam perusahaan, keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu pemisah aktivitas antara pengembang sistem, pengoperasian sistem, dan pemakai akhir sistem informasi untuk menjaga kestabilan sistem informasi. Pemisah secara fungsional antara pengembang sistem, pengoperasian sistem, harian, dan pemakai akhir. Pihak ICT, terutama bagian pengembang sistem, tidak dibenarkan apabila ia menangani administrasi yang menyangkut keamanan sistem. Selanjutnya, implementasi sistem baru atau permintaan perubahan terhadap sistem
sistem yang sudah ada, harus melalui pengontrolan yang ketat melalui prosedur sistem ekspektasi dan permintaan perubahan change request. Perubahan terhadap sistem informasi hanya melalui prosedur yang berlaku untuk pengembangan dan implementasi sistem baru. Sistem yang akan dikembangkan harus sesuai dengan standar metode pengembangan sistem yang diamankan oleh organisasi. Sistem yang akan dibangun harus memakai bahasa pemrograman yang telah ditetapkan. Tidak dibenarkan apabila programmer membuatnya dengan bermacam-macam bahasa pemrograman. Patut dipertimbangkan semua resiko keamanan beserta penggunaannya di dalam sistem. Sebelum sistem aplikasi diimplementasikan, pemilik sistem harus mengevaluasi dan menilai keadaan keamanan di dalam aplikasi tersebut. Pemakai bertanggung jawab penuh atas semua aktivitas yang dilakukan dengan memakai kode identitasnya atau user ID. Semua pemakai harus berhati-hati menyimpan password user ID-nya. Semua aktivitas yang dilakukan dengan ID ini akan terekam di dalam audit trial. Pemakai tidak dapat memungkiri bukti ini apabila terjadi kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Kesalahan yang berdampak akan mengakibatkan peringatan atau pemutusan hubungan kerja terhadap pemilik user ID ini. Langkah-langkah keamanan. Pertama, keamanan fisik komputer. Yang dapat kita lakukan yaitu membatasi akses fisik ke mesin. Akses maksud ke ruangan komputer. Penguncian komputer secara hardware, keamanan BIOS, keamanan bootloader, backup data, pemilihan piranti backup, penjadwalan backup, mendeteksi gangguan fisik pada saat komputer akan di-reboot. Hal yang perlu diperiksa pada log dengan mencatat kejanggalan yang ada. Log pendek tidak lengkap, log yang berisikan waktu yang aneh, log dengan permisi atau kepemilikan yang tidak tepat, catatan pelayanan reboot atau restart, log yang hilang, masuk atau login di tempat janggal, mengontrol akses sumber dengan adanya sumber daya dengan tool seperti sistem security yang dapat mengunci semua sistem dari pengaksesan setelah password BIOS. Tapi masih ada kemungkinan seseorang mengetahui password untuk mengakses sistem tersebut. Mengunci konsol dengan menggunakan Xlog dan Vlog, yaitu program kecil untuk mengunci agar seorang tidak dapat mengganggu atau melihat kerja yang dilakukan. Mengunci tampilan yang membutuhkan password untuk membukanya. Xlog dapat digunakan untuk mengamankan desktop pada saat meninggalkan meja Anda, dan Vlog berfungsi untuk mengunci beberapa sistem konsol, semua konsol touch yang terbuka. Dengan munculnya komputer di lingkungan organisasi, aset perusahaan akan bertambah sehingga diperlukan sebuah pemikiran untuk melindunginya yang merupakan sebuah keharusan atau kewajiban. Dampak dari pemanfaatan komputer. Dampak dari penggunaan komputer yang merupakan alat bantu dunia bisnis demi meningkatkan efisiensi dalam hal pemberian informasi yang lebih cepat dan akurat, telah menciptakan masalah tambahan untuk pemeriksaan dan pengontrolan yang sebelumnya belum pernah ada atau terpikirkan. Yang pertama adalah sentralisasi data. Yang kedua, pengaksesan data. 3, pemisahan tugas. 4, kekurangan audit trial. Kelima, tidak tersedianya prosedur dokumentasi yang memadai. 6, pengetahuan teknologi yang tinggi. 7, teknologi telah merubah pola berbisnis. 8, tingkat otoritas. 9, keterlibatan audit. Kebutuhan atas strategi keamanan sistem informasi. Pertama, informasi yang dihasilkan oleh komputer merupakan hal yang penting untuk mensukseskan bisnis. Teknologi yang baru telah mengubah pola lingkungan bisnis, termasuk ancaman dan serangan dari luar lingkungan. Keamanan sistem informasi merupakan kunci keberhasilan untuk menggunakan alat bantu baik dalam bentuk hardware maupun software dalam berbisnis dan pemrosesan. Penerapan kebijakan dan standar yang memadai akan menentukan arah keamanan sistem informasi. Bisnis secara elektronik membutuhkan kepercayaan bisnis.
Bisnis perusahaan yang sangat tergantung dengan ICT. Banyak faktor yang membutuhkan pendekatan secara integrasi dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, access risks. Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasikan bermacam-macam alat kontrol dan juga kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur. Langkah awal organisasi harus mempelajari dan terlebih dahulu harus mengevaluasi semua risiko yang akan dihadapi dengan komputerisasi pada perusahaan tersebut. Jenis informasi. Terminologi jenis informasi paling sedikit akan menyangkut arsip elektronik. Arsip elektronik contohnya software file, data file, atau database. Bentuk dokumen dalam bentuk kertas yaitu dokumen yang dicetak di atas kertas, dokumen yang ditulis di tangan, foto, gambar, sketsa, rekaman video, rekaman audio. Komunikasi, percakapan melalui telepon, percakapan tatap muka, percakapan atau pesan melalui email, pesan melalui fax, pesan video, pesan instan, SMS. Risks atau risiko. Jenis impact yang menyangkut pada saat penganalisa risiko. Pertama yaitu kerugian atas revenue. Yang kedua adalah kerugian atas modal organisasi. Kerugian mengenai reputasi di pasar, menghilangkan kesempatan bisnis. Kerugian di pasar modal, kehilangan kepercayaan pelanggan, kehilangan kepercayaan pemegang saham. Melanggar regulasi, melanggar hukum, tercemarnya nama baik organisasi. Risk sendiri adalah ancaman. Risk itu adalah ancaman, vulnerability, dan impact. Tujuan utama risk assessment mengidentifikasi proteksi dan kontrol terhadap informasi. Pada saat risk assessment akan ditemukan banyak bagian abu-abu, gray area atau bidang yang tidak jelas, jenis kontrol apa yang cocok untuk diterapkan. Contoh gray area. Penggunaan multimedia, message service, MMS, boleh dikatakan pada saat ini semua orang memiliki telepon genggam dengan built-in kamera yang dapat dikategorikan sebagai ancaman. Pemilik dapat merekam informasi rahasia terutama rahasia manufacturing atau pertahanan informasi tersebut dengan mudah dikirim ke luar organisasi melalui mobile network. Risiko harus dikelompokkan dalam tingkat kepentingan dan dampak kerusakan yang diakibatkannya. Faktor penentunya adalah perkiraan risiko kehilangan sumber daya dengan sengaja atau tidak sengaja. Perkiraan pentingnya sumber daya, apa impact yang dampak impactnya yang dilakukan dari hal tersebut. Kategori yang harus dipertimbangkan untuk mengestimasi ancaman terhadap keamanan sistem. Pertama hardware, kedua software, data, manusia, dokumentasi, dan persediaan. Selanjutnya, saya akan mereview pertemuan keempat, tanggung jawab personal. Kategori tanggung jawab pemakai dan keamanan sistem informasi itu ada dua. Pertama yaitu tanggung jawab karyawan, yang kedua tanggung jawab manajer. Tanggung jawab umum karyawan manajer. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga aset, sedangkan karyawan juga harus bertanggung jawab untuk aset perusahaan. Secara spesifik, personal yang memiliki kaitan dengan sistem komputerisasi, personal yang telah ditunjuk sebagai pemilik sistem. Kedua, personal lain yang dikategorikan sebagai pemakai. Ketiga, pengembangan sistem, pimpinan proyek sistem, analisis programming, spesialis database, spesialis jaringan komunikasi, spesialis PABX, organisasi auditoring, organisasi dan processing atau operator, auditor IDP, administrasi sistem keamanan, personal administrasi. Karyawan memiliki tanggung jawab. Yang pertama, mengetahui secara sadar untuk bertindak sesuai dengan peraturan keamanan yang berlaku, melaporkan kepada atasan apabila mengetahui kejanggalan atau kekurangan dalam hal keamanan. 3. Memastikan agar semua informasi yang sensitif mengenai perusahaan tidak akan disebarluaskan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Setelah menerima password, mengganti langsung dengan secara teratur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Tanggung jawab manajer.
Memastikan bahwa semua karyawan bawahan mengetahui tanggung jawab mereka dengan peraturan keamanan sistem informasi yang berlaku serta monitor. Memastikan agar staf baginya memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka untuk keamanan informasi. Selanjutnya, memastikan agar karyawan bawahannya mendapatkan akses ke sistem sesuai dengan fungsi yang mereka emban. Memastikan pemisah tugas atau pekerjaan karyawan. Memastikan agar setiap personel mengetahui bagaimana cara keamanan berfungsi yang telah diintegrasi dalam prosedur kerja harian. Bertindak cepat dan tepat waktu. Memastikan agar perusahaan tidak tergantung pada satu orang untuk setiap pekerjaan utama. Spesialis database memiliki keahlian yang luas dalam bidang manajemen database dan memiliki tanggung jawab untuk memilih, mengembangkan dan memelihara sistem database atas nama pemilik sistem. Auditor memiliki tanggung jawab pertama memberikan penilaian dan rekomendasi, 2 melaporkan penemuan, 3 melakukan audit. 4 kontrak yang berkaitan dengan sistem informasi sudah disetujui oleh unit kerja hukum. Itu saja materi yang bisa saya review pada hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.